insya Allah ya, insya Allah. Yang di rumah itu sekarang terhitung ada 72 ya, 72 orang. Insya Allah semuanya pada sehat-sehat, karuat sehat, karuat mau deh bersemangat ya. Sehat kuat itu bersemangat, buat apa ya, sehat kuat bersemangat. Oh lihat anak juga, buat anak lah. Bagaimana kabarnya yang di rumah semuanya? Sehat Ustaz. Greg semua greg. Yakin kalau yang ada di sini mah pada sehat ya semuanya ya. Udah pada sarapan belum ini teh? Udah Ustaz. Nah, tuh Laiko tuh udah ada semuanya. Bisa dibuka dulu sebentar ini kameranya, coba lihat itu, kangen banget nih sama kalian. Udah yang pakai seragam, Taki, Repa, Aji, Firly, alhamdulillah semuanya. Hebat lah, pada cantik-cantik tuh. Yang di sini cantik kan kalau yang sana. Alhamdulillah ya. Nah, kali ini kita akan belajar lanjut materi yang kemarin ya. Yang kemarin di room. Di room itu tentang berperilaku jujur dan adil. Ini adalah kelanjutannya. Di kelas 9 ini kompetensi dasar dari materi yang akan dipelajari sekarang adalah seperti ini. Kompetensi dasarnya: memahami isi kandungan surat Al-Mutaffifin dan surat Al-An'am. Nah, karena surat Al-Mutaffifin itu udah kemarin di-share ya di room. Nah, sekarang kita akan belajar dan memahami kemudian apa itu di dalam surat Al-An'am ayat 152. Itu. Jadi lanjutan yang materi kemarin. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Apa 3-nya? 1, menulis, membaca, dan memahami Al-An'am atau surat Al-An'am ayat 152 tersebut. Nah, jadi hanya 3 ya. Nah, sekarang kalau kemarin mah belajar di materi ke-1 tentang ilmu tajwid ya, mad lazim, mu'opak kilmi, mad lazim, mu'takol kilmi. Nah, itu ya udah lewat. Nah, nanti kantun ininya apa, tugas-tugasnya dikirim lagi ke classroom. Udah pada kirim? Belum? Kirim atuh. Halo, kirim. Nah, gitu. Tugasnya dikirim dan jangan lupa ininya apa, daftar hadirnya ya. Oh, yang ini belum dikirim, nanti saya kirim. Nah, di tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3. Kalian mampu menulis surat Al-An'am ayat 152. Yang di rumah silakan buka Al-Qur'annya. Silakan buka Al-Qur'annya. Buka surat Al-An'am ayat 152. Nah, 152. Setelah menulis, kemudian membaca dan memahami apa itu surat ayat 152 Al-An'am tersebut. Nah, silahkan tulis dulu ini ayatnya. Yang di rumah silahkan buka dulu surat Al-An'am ayat 152. Ayat 152. Saya kasih waktu 5 menit ya. Apabila telah menulis, dekatkan hasil kerjamu ke kamera. Contohnya misalnya udah menulis nih, dekatkan ke kamera. Pak, saya sudah. 10 pertama itu buat. Saya kasih waktu 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit ya. Buka dulu surat Al-An'am ayat 152. Silakan buka dulu. Nah, seperti ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabu
malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda wa awful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Silakan tulis dulu yang di rumah, buka dulu Qur'annya. Apabila telah menulis, acungkan dan dekatkan ke kamera. Acungkan dan dekatkan kamera. Pak, saya udah. Nah, gitu. Acungkan dan dekatkan ke kamera ya. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda wa awful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Itu adalah surat Al-An'am ayat 152. Ya. Semuanya pada hadir ya. Ini jumlahnya ada 60, 69, 70. Tapi maksimum. Nah, nanti jangan lupa ininya data hadirnya diisi, nanti dikirim ya linknya. Semuanya alhamdulillah pada hadir. Clarissa, apa kabar di Majalengka? Clarissa ada? Tuh hadir. Ada Ustaz. Woi, hadir Clarissa. Mana coba lihat atau itunya apa nama kameranya coba lihat. Clarissa hadir ya dari Majalengka. Terus siapa lagi? Akhtar Malik tuh hadir. Akhtar ada Akhtar? Ada tak? Alhamdulillah. Miska, mana Miska? Coba lihat Miska. Hei Miska, apa kabar Miska? Miska ini sehat-sehat semuanya ya, sehat semuanya. Terus ada lagi tuh, ini apa? Raka, mana Raka? Kak Buddha, ini apa? Itis, Raka Itis ya, dulu mah dikenalnya Raka Itis. Raka Itis, mana Raka Itis? Hadir Raka Itis? Oh Raka Itis nggak hadir, jangan-jangan Raka Itis lagi makan dulu. Dipanggil atau lagi serius nulis, itu ya. Jauna, hadir Jauna? Hadir Ustaz. Grup Jauna hadir Jauna. Terus siapa lagi nih? Salman, oi Salman, Man hadir Man? Sehat Man? Oh, jangan-jangan Salman lagi serius menulis nih. Salman sama Raka nih. Zaki, oh Zaki ya. Ki hadir Ki, Zaki, sehat ya? Oh Zaki mah hebat tuh rambutnya warna-warna.
Bisa tuh diluruskan. Oke, eta bagus itu apa rambutnya jadi warna-warna. Bagus apa namanya teh tampilannya apa. Aisyah. Malik, apa kabar Malik? Alhamdulillah. Wah, Malik lah hebat lah, Malik lah hebat. Tuh semuanya pada hadir ya. Resep tuh kalau hadir mah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi ya. Cece, mana Cece? Cece apa kabar Cece? Mana Cece? Mana Cece? Gisa ya. Cece Gisa. Oke. Nah, kalau yang udah nulis, acungkan. Pak, saya udah dekatkan ke kamera. Surat Al-An'am ayat 152 tentang berkata jujur dan adil. Nah, itu ada di kompetensi dasar yang kedua, bahwa siswa dapat memahami surat Al-An'am ayat 52. Gitu ya. Terus ada di sini. Sama artinya. Ditulis sama artinya ya. Naira, apa kabar Naira? Oh, Naira teh yang orang hidup ya, bukan? Yang orang apa? Alhamdulillah baik Ustaz. Yang belakang gitu ya. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Naira. Oh, hebat lah. Tuh, salah rehat semuanya. Naila. Naila orang mana Naila teh? Hadir semuanya. Siap? Siapa yang udah nih? Jadi hari ini menulis, membaca dan memahami kandungan ayat surat Al-An'am ayat 152 tentang berkata jujur dan adil dalam bermuamalah. Jujur dan adil dalam bermuamalah. Raka intisom, mana raka intisom ya can muncul nih raka intisom. Aulia Rahmi ada Aulia? Ada Kak. Alhamdulillah. Oh, Rahmi hadir ya. Hadir alhamdulillah. Secara rehat lah, sehat, kuat. Tetap semangat. Kuat apa? Sehat dan kuat, tidak semangat maya. Harus semangat. Soalnya sekarang teh kan kelas 9. Kelas terakhir. Detik-detik terakhir. Mau apa melanjutkan pendidikan ke ini gitu ya, pasti udah punya rencana nih mau pada kemana nih lanjutkannya gitu. Ada ya, gimana sinyalnya yang di rumah pada bagus ya, aman semuanya aman. Coba lihat. Aman Ustaz. Aman, Ahnaf, aman wae, Ahnaf mah hebat lah, Ahnaf. Ajis, mana Ajis? Dua Ajis udah lama ya nggak ketemu sama Ajis, coba Ajis. Ajis teh sekarang teh di kelas 9A ya. Ajis, Jis buka dulu kamera Jis, coba Jis. Mana Ajis? Wah, alhamdulillah Ajis kok hebat Ajis dah. Ajis dulu sama seperti dulu Ajis badannya. Aku udah. Oi, alhamdulillah. Rahmat Aulia Rahmi ya. Terima kasih. Saya tunggu 9 lagi nih. Aulia Rahmi udah. Coba yang RG-nya. Terima kasih ya Aul. Udah beres. Coba ke atasin ke kamera. Diginiin. Lebih dekat lagi nih. Auli. Sip. Lagi tuh. Iya, terima kasih Aul.
Terima kasih Aul. Oh, Sama-sama Ustaz. Siap lah. Oke, siapa yang berikutnya nih? Jihan udah Jihan? Ois. Jihan, terima kasih Jihan. Tuh, Jihan udah beres. Dua tah. Nih yang laki-laki nih. Siapa? Yang laki-laki? Yang udah acungkan tangan gini. Ustaz udah. Udah. Ini gambarnya. Ustaz. Udah, Laika coba angkat kamera. Oh, oke, siap. Terima kasih ya Laika. Terima kasih. Ya. Berarti Aulia Rahmi, Jihan, Laika. Next, siapa lagi yang laki-laki nih? Belum ada nih. Raka Itis. Udah. Mana? Ustaz lagi? pilih udah. Pirli. Oh, coba Pirli angkat Pir. Oke, siap. Firly, thank you. Ada 4 orang ya. 4 orang. Aulia Rahmi, Jihan, Laika, Firly. Siapa? Ustaz udah Ustaz. Siapa? Taki Ustaz. Mana. Saya cari dulu orangnya. Pati. Iya Ustaz. Mana. Nanti dicari dulu. Coba angkat dulu. Taki ya. Taki angkat dulu itunya. Tulisannya ke kamera. Set. Woi, hebat. Sip, Taki, terima kasih. 5 orang. Ustaz Afifah udah. Mana Afifah? Afifah coba angkat. Afifah coba angkat ke kamera. Set. Oke, lihat terjemahnya. Oke, siap. Terima kasih Afifah. 6 orang ya. 6 orang. Ada 4 lagi. Siapa nih teh? Kaisa. Oke, Kaisa tuh. Kaisa udah, coba. Kaisa, Jihan, Aulia Rahmi, Firly, terus Taki, terus siapa tadi teh? Ustaz. Oke, Malik, coba Lik. Ditempel dulu itunya, diangkat dulu sebentar, sedikit. Nah, Malik. Ustaz. Oke, siap. Thank you Malik. Ajis, Udah. udah Ajis. Mana Ajis? Coba lihat di kamera Ajis. Oi, hebat Ajis lah. Tetap semangat Jis. Benar. Thank you. Ada 2 orang lagi nih, 2 orang lagi. Pas 10. Naisila udah. Naisila. Coba Naisila angkat. Naisila, dekat kamera sedikit. Benar. Terima kasih Naisila. Terima kasih Naisila. Tuh, siap. Yang RG nih kalah nih. Baru 2 orang ya, yang RG mah ya. Aji sama Malik, Taki, 3 orang. Wah, kalah sama UG. Aduh. Ayo yang RG siapa lagi nih? Satu lagi. Aku udah Ustaz. Aku Nabila, ternyata aku Nabila. Nabila, coba angkat Bil. Bil angkat Bil ke kamera Bil. Dekatkan sedikit. Oke, thank you. Terima kasih Nabila. Berarti saya ingat-ingat ya yang sekarang ya, biar saya nggak lupa. 1 Aulia Rahmi, kedua tadi teh Laika, Jihan, Laika, Ajis, Firly, Nabila, Kaisa, Malik, terus siapa lagi tadi teh? Udah berapa? Udah ya? Ajis sudah. Taki udah. Pokoknya yang laki-laki mah udah. Dapatnya apa? Ingat ya, cuma 3 orang. Udah Ustaz. Udah, Jian. Coba Jian lah terakhir cing yang ningali Jian. Jian coba deketin Jian, set ke kamera. Wah, hebat. Terima kasih Jian. Oke. Itu adalah surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dan adil dalam bermuamalah. Saya bacakan dulu ya, lihat dulu sambil perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan
hatta yablugha asuddahu wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Artinya seperti ini. Wala taqrabu malal yatimi, dan janganlah kalian semua mendekati harta anak yatim, illa billati hiya asan, kecuali dengan cara yang bermanfaat, hatta yablugha asyuddahu, sehingga dia mencapai dewasa. Wa auful kaila wal mizana, dan sempurnakanlah oleh kamu sekalian takaran dan timbangan ya. Kaila wal mizana, takaran dan timbangan, bil qisti, dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami, kata Allah, tidak akan membebani seseorang illa wus'aha, kecuali menurut kesanggupannya. Wa idza qultum, dan apabila kamu sekalian berbicara, fa'dilu, maka berkatalah dengan jujur, dengan adil. Walau kana dza qurba, walaupun atau kerabatmu sendiri, walaupun kerabatmu sendiri. Wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah janji Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, dan itulah yang diwasiatkan Allah kepada kamu supaya kamu sekalian bertafakur. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita semua untuk berlaku jujur. Berlaku jujur ya. Makanya di awal-awal jangan pernah mendekati harta anak yatim. Maksudnya di sini lamun cek bahasa Sunda mah tongadodoho, jangan minterannya. Kalau bahasa Sunda mah eta mah pinter tapi minteran. Artinya naon? Pinter tapi tukang nipu. Pinter tapi minteran. Pinter tapi nipu. Nah, di sini ayat ini memerintahkan jangan pernah kamu mendekati harta anak yatim dengan cara apa? Dengan cara tadi, pengen ada hasrat untuk menguasai. Apalagi anak yatimnya masih anak-anak, tapi misalkan dia hartanya yang ditinggalkan oleh orang tuanya banyak, jangan sekali-kali. Karena pada waktu, kalau tidak salah tahun 2000 berapa ya, 2017 kalau tidak salah. Nah, di sini ada ceritanya seperti ini. Orang Sumedang. Nah, ada satu keluarga punya anak satu perempuan. Nah, karena anaknya perempuan dan masih kecil, yang namanya anak-anak kan tidak tahu mana harta papahnya, mana harta ibunya. Yang penting anak-anak mah ketika dia pengen jajan ada, dan ketika dia pengen jajan makan ada, tidak tahu apa-apa. Qadarullah, orang tuanya meninggal dalam selisih 2 bulan. Yang pertama meninggal itu ibunya. Ketika ibunya meninggal, si anak tersebut dibawa ke kota Bandung dari Sumedang. Karena waktu itu ada yang lebih bisa mengurus anaknya, karena kan yang meninggal ibunya. Nah, bapaknya di Sumedang.
mengurus hartanya tentu. Nah si anaknya tersebut nggak tahu, apalagi jauh di Bandung, jauh. Nah lama kelamaan si anak tersebut udah gede, udah kelas ya SMP lah, udah SMP, masih suka main ke Sumedang. Pas tahu-tahu bapaknya juga selang 2 bulan meninggal juga. Nah akhirnya adalah niat-niat yang lain di antara di sekitarnya. Gitu. Niatnya yang tadi, wala taqrabul mal yatim. Janganlah mendekati harta anak yatim illa billati hiya, kecuali kalau memang bagus. Tapi waktu itu tahun 2007 itu kebetulan ada ceritanya ke Manbal Huda, orang tuanya itu bercerita bahwa anak tersebut ditinggalkan ibu bapaknya dan hartanya semuanya hilang entah kemana, sampai dibantu oleh orang lain juga hilang, nggak tahu kemana. Padahal si orang tuanya waktu itu anaknya itu masih ingat dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya kebun. Sekarang sudah tidak ada. Nah itu disebut karena illa billatihi ahsan dikhususkan bagi mereka yang si anak yatimnya masih kecil. Yang namanya masih kecil kan nggak ingat. Mereka yang udah gede-gede harus bisa menanggulangi tersebut. Hatta yablugha asyuddah, sehingga dewasa dianya baru diberikan hartanya gitu. Nah di sini ada yang dituju, di sini ada yang ditekankan oleh Allah apa? Berlaku jujur dan berlaku adil. Walaupun budak leutik tetap besok lusa juga akan gede, hartanya harus diberikan. Orang-orang yang dewasa itu harus adil dan harus jujur. Itu penekanan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Bayar misalkan budak leutik, dia hartanya banyak, cukup semuanya. Nah gitu. Atau bahkan bukan harta saja. Contoh misalkan dalam bidang pendidikan juga sama. Kemudian dalam hal ilmu pengetahuan juga sama, harus jujur adil, berikan yang terbaik kepada mereka-mereka yang masih di bawah kurang, adik kelas gitu. Hatta yablugha asyuddahu, sehingga dia dewasa. Kalau dewasa mah dia diperbolehkan atau dikasihkan haknya. Wa auful kaila wal mizana, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan teh, kalau takaran masih ingat takaran seperti gimana? Takaran begini gini, misalkan ini 2 gram, ini 2 gram, atau timbangan seperti gimana? Tinggal masalah berat. Kalau takaran banyaknya banyak, harus seimbang. Oh ini kecil, oh ini banyak, oh ini misalkan merah, ini juga merah, harus rata ya. Contoh gini, anaknya si bapak nih punya anak dua, karena adil misalkan semuanya dikasih 1.000, adil enggak? Yang kuliah dikasih 1.000, yang SMP dikasih 1.000, yang SD dikasih 1.000, yang orokene dikasih 1.000. Adil enggak? Enggak? Iya. Adil? Anak adil enggak kalau gitu? Adil Ustaz. Adilnya karena sama-sama dikasih 1.000 ya. Kan si mamahnya teh kan si bapaknya teh punya uang tuh. Pas lebaran kan dibagi THR ya. Sini anak-anak yang kuliah 5.000. Yang SMP 5.000, yang SD 5.000, yang orokene 5.000. Nah, adil tuh. Adil
adil. Adil tuh. Adil. Jumlahnya mah memang bener adil ya, tapi takarannya itu. Takarannya itu. Jadi proporsinya. Jadi yang disebut adil itu proporsinya. Proporsinya pas enggak? Orok yang masih orok dikasih 5.000, yang kuliah 5.000, kebutuhannya sama enggak? Enggak ya? Enggak. Orok mah paling masih mime. Kalau yang kuliah perlu ongkos bensin, perlu kuota. Kalau perempuan perlu make up. Kalau laki-laki apa ya? Gaya ya, biar maco. Harus imbang, ya. Jumlahnya memang adil ahnaf, tapi proporsinya itu yang tidak adilnya. Gitu. Makanya kaila wal mizana, takaran dan timbangannya itu dituntut untuk adil. Gitu. Sama seperti ngasih makan. Orang tua ngasih makan kepada anak-anak yang berbeda usianya itu harus proporsional. Contoh, kakaknya usia 20 tahun dikasih misalkan kerupuk 1, yang SMP kerupuk 1, yang 1000-an, ingat yang 1000-an kerupuk, yang orok juga 1. Nah itu ya. Jadi proporsinya. Jadi yang dituntut oleh Allah itu dituntut itu auful kaila wal mizan, sempurnakanlah takaran dan timah itu disesuaikan proporsinya. Ya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan apa? Kesanggupannya. Ya. Makanya jangan pernah mengeluh dalam hal apapun. Kenapa? Jangan pernah mengeluh, karena Allah sangat nggak suka sama orang yang mengeluh. Karena ini di sini diterangkan Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Contoh misalkan kalau di rumah sakit ya, jangan mengeluh, harus semangat. Oh mungkin ini adalah gitu. Adalah apa? Nikmat Allah. Alhamdulillah nikmat Allah yang terasa. Contoh sakit flu. Siapa yang sekarang ada sakit flu? Nah, nikmat Allah terasa pada waktu itu. Kenapa terasa? Sok lamun teu sakit flu mah moal karasa dia punya hidung. Ayeuna we sekarang saya bilang hidung, kamu merasa punya hidung. Coba pegang hidungnya. Ada hidung? Ada hidung. Ada ya. Contoh nikmat Allah yang enggak terasa sama sekali, mengedip. Baru sadar kalian ada rezeki Allah mengedip ketika saya bilang mengedip. Coba berkedip dulu 2 kali gitu ya. Nah gitu. Jadi semuanya dengan kesanggupannya. Allah memberikan sakit, Allah memberikan cobaan, tentu dengan kesanggupan. Jangan pernah mengeluh. Nah boleh mengeluh karena harus semangat ya. Kemudian wa idza qultum, dan apabila kamu berbicara, nah ini wa idza qultum, dan apabila kamu berbicara, Pak dilu teh berlaku adil, berlaku jujur. Nah, walau kana dza qurba, walaupun dengan kerabat, pokoknya kurang deket tetangga tapi adik bae bohong enggak boleh. Tidak ada pengecualian di sini ya, disebutnya lagi walau dza qurba, yang punya adik tuh kada suka bohong. Misalkan gini, adik bang beliin ini dulu, pada ama apa, ayo punya adik biasa. Wa bi ahdillahi aufu, dan apa? Penuhilah janji Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakarun, dan itulah adalah yang diwasiatkan Allah kepada kamu untuk apa? Supaya kamu berpikir banyak gitu tentang hal-hal yang berbeda tersebut. Nah, ini adalah pengertiannya seperti ini. Yang tadi jujur. Jujur itu asidku. Jujur itu asidku. Itu ya. Benar. Makanya
yang tadi ya. Wow, wa idza qultum fa'dilu, dan apabila kamu berbicara fa'dilu, maka berlaku adillah. Berbicaralah dengan jujur. Jujur itu adalah asidku. Sidku itu adalah menyatakan benar, nyata, benar nyata, atau berkata benar. Aya oge di istilah Sunda. Nah, kalau lihat itu coba lihat warna beureum, warna bodas. Jika nama warna koneng, berarti naon eta? Salah ditinggalian atau napa itu jujur. Nah gitu ya. Jadi katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Maka disebut wa in qultum fa'dilu. Wa in qultum fa'dilu, dan apabila kamu sekalian berbicara, ini perintah ya, fa'dilu, berbicaralah dengan jujur dan berbicaralah dengan adil. Nah ini seperti ini jujurnya. Jujur itu apa sih? Nah, jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jujur, ini ada manifestasi dari jujur. Jadi pengertian jujur banyak sebetulnya, tapi saya tulis ada 4 saja, atau bahkan silahkan tulis yang poin-poinnya saja. Jadi jujur itu adalah sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Ya, siap. Nah, itu adalah jujur. Malik apa Malik? Nah, jadi jujur ya. Jujur itu misalkan gini. Ketika ditanya tadi, siapa yang tadi, yang laki-laki nih, yang laki-laki. Siapa yang tadi sholat subuhnya tidak di masjid? Yang laki-laki. Cung, saha anu sholat subuh nate henteu di masjid? Ayo. Abi. Harum. Alhamdulillah. Tuh Harum berkata jujur. Jujur weh, kenapa? Kan ada pertanyaan. Gitu. Apa tuh? Jaki. Bi. Nah, gitu ya. Jadi ketika ditanya jujur saja. Dengan jujur bahkan pahalanya juga ada. Ya. Abi bisa ke, dan memang benar Abi insya Allah nanti mah subuh akan ke masjid. Nah, gitu. Tapi ada tekad di sana. Siapa yang tadi pagi belum mandi? Ayo. Ayo. Pasti semuanya sudah mandi insya Allah lah. Masih banyak air di rumah ya. Walaupun masa pandemi, walaupun posisi dingin begini, tapi tetap harus ini ya, apa namanya, semangat. Tapi ingat yang tadi ya, wa idz qultum fa'dilu, dan apabila kamu berbicara fa'dilu, bicaralah dengan adil, bicaralah dengan jujur. Itu ingat, karena di sini kita belajar jujur dan adil dalam bermuamalah. Oke, nah ini adil. Dan ada 3, jujur, adil, bermuamalah. Ada 3. Jujur tadi jujur ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Yang ini adil. Tuh, contoh kopiah. Harga kopiah dengan harga sepatu mahalan mana? Sepatu ya. Tapi tetap kan sepatu diinjak kan, walaupun mahal. Nah itu disebut adil. Itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Walaupun kopiah harganya murah, tetap disimpannya di atas kepala. Itu adil, itu seperti itu gitu. Makanya bakal tahu kalau seperti ini mah menjawab yang tadi kata Ahnaf.
Anak pertama dikasih 1.000, anak kedua kasih 1.000. Yang orok juga 1.000. Memang jumlahnya adil 1.000. Sama 1.000, tapi proporsionalnya memang tidak adil. Yang seperti tadi, gitu ya. Proporsionalnya jadi bagian takaran dan timbangannya itu harus adil. Adil itu disesuaikan. Nah, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh kacamata, dibeli kacamata ya di sini. Jangan di belakang. Di sini ada yang pakai kacamata di belakangnya. Ada. Gitu. Ada juga misalkan sesuatu yang tidak pada tempatnya mah ini namanya teh anting. Biasa yang pakai anting itu laki atau perempuan? Perempuan. Tapi sekarang banyak ya yang laki-laki pakai anting. Nah itu maksudnya ke sana. Wa idkultum fa'dilu. Jadi harus sesuai laki-laki mah seperti ini, perempuan mah seperti ini, pakaiannya seperti ini. Kalau laki-laki di rumah harus paling giat kalau di rumah laki-laki. Kenapa harus paling giat? Karena calon apa? Calon pemimpin masa depan, gitu ya. Calon pemimpin masa depan harus lebih giat di antara anak-anak yang perempuan. Anak perempuan juga harus lebih kreatif, jangan kalah dengan anak-anak perempuan gitu. Nah gitu ya, jangan kalah. Makanya ditempatkan sesuatu pada tempatnya kayak gitu. Laki-laki kuat, jangan ada laki-laki yang pemalas. Kalau di rumah laki-laki teh main mulai juga aki-aki. Ulah laki-laki mah kudu giat membantu ibu. Kalau ibu-ibu misalkan mamahnya lagi cuci piring, mah biarin sama AA aja. Harus berebut. Kenapa harus berebut? Pahala. Nggak tahu. Pahala itu apa? Menunggu. Pahala itu akan menjemput kita nanti ketika meninggal. Pas kita meninggal, pahalanya banyak. Kan waktu itu suka bantu. Ayeuna makan dari pagi sampai yang mau bobo lagi pegang HP main game. Keren. Tapi yakin anak-anak kelas 9 mah enggak seperti ini. Pasti semangat. Semangat ya. Enggak ada main game enggak. Makanya kata Ibnu Miskawi. Siapa Ibnu Miskawi? Ibnu Miskawi itu adalah cendekiawan muslim, orang waktu itu lahir di Iran, yang mengatakan bahwa yang namanya adil itu adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak menerima sesuatu tersebut. Nah yang tadi ya, yang kata Ahnaf tadi, memberikan sesuatu yang berhak, sesuatu yang diperkirakan semestinya gitu. Anak kuliahan dengan anak masih orok, bapaknya dikasih yang kuliahan 1.000, yang orok 1.000. Makanya ini disebut tidak adil karena tidak semestinya gitu. Ya. Di takaran dan timbangannya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Sama seperti ngasih kain. Pas waktu mau lebaran tuh, musul lebaran, dikumpulkan anak-anak. Anak-anaknya misalkan ada 6. Kumpulkan. Yang ini 2,5 meter. Karena kakaknya misalkan bajunya itu 2,5 meter, adiknya 2,5 meter semuanya. Adiknya sampai yang orok juga 2,5 meter. Akan tidak proporsional ya. Nah seperti itu. Jadi dibutuhkan takaran dan timbangan yang
proporsional, tempatnya teh sesuai dengan yang akan menempatinya, maka disebut adil tersebut. Nah itu kata Ibnu Miskawimah, memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak menerima tersebut, maka disebut adil. Oke, kemudian ini muamalah, kan ada 3 tuh, jujur, adil, muamalah. Muamalah teh apa? Jadi interaksi manusia dengan manusia lain. Apa sih interaksi teh? Jadi interaksi teh jadi hubungan lah, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Gitu. Maka disebut kalau zaman sekarang mah interaksi, hubungan anak kumaha antara manusia dengan manusia lain teh kumaha. Makanya di bawah ada disebut yang namanya muamalah itu adalah interaksi manusia dengan manusia lain yang diatur oleh syariat Islam dalam segala apa? Dalam segala hal. Saya tulis di sini ada ipolexos budhankam. Kalau di segala hal berarti ipolexos bud. Ini apa? Ideologi. Pemahaman kita juga harus bermuamalah. Ada yang percaya akan vaksin, ada yang tidak percaya akan vaksin, harus saling menghormati. Ada yang percaya Islam, percaya Kristen, kita saling menghormati. Ideologi. Polexos, itu politik. Kayak anu Gerindra, ada yang PKS, guys, sama-sama. Untuk apa? Untuk memajukan negara. Ada PDI, ada PKS. Biarin saja. Dan itu diatur karena apa? Manusia dengan manusia harus apa yang tadi? Adil, jujur, saling menghormati. Ya. Ekonomi. Dalam ekonomi juga sama. Dalam berdagang juga sama. Gitu. Misalkan siapa yang diantara kalian pernah ke pasar nganter ibu? Pernah nganter ibu ke pasar atau nanti ke warung? Nah, kan di sana ada tata krama, tata cara, tetapi hubungan antara manusia dengan manusia, ekonomi, sosial, budaya, ya, keamanan dan ketentraman. Maka ditulis di sini. Jadi kalau dalam segala itu adalah ipolexos budhankam disingkat. Politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, ideologi, semuanya pokoknya mah. Yang namanya interaksi sosial mah sama seperti kita dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan ibu kita, dengan bapak kita, itu berinteraksi semua. Nah, itu ya. Nah, harus semuanya. Nah, jadi ayat 152 di surat Al-An'am itu mengajarkan kepada kita satu, berlaku jujur apabila berbicara. Jujur itu apa? Yang tadi mengatakan apa yang dilihat. Adil teh menempatkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun sepatu lebih mahal daripada kopiah, tetap sepatu mah di bawah. Nincek tai kuda, hal-hal yang jijik wayahna. Tapi walaupun kopiah murah 50.000, tetap di atas paling tinggi derajatnya. Gitu ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian itu semuanya disampaikan kepada kita la'allakum tadzakkarun, supaya kalian semuanya teh bertadabbur. Selalu ingat mempelajarinya, kemudian terus membongkar rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Contoh aja, misalkan bersosialisasi di rumah saja. Di rumah itu akan ada
bapak, ada mama, ada anak, saling kerjasama kan tadakar. Jangan kamu mah enak aja diem aja di kamar, ibu yang masak, ibu yang cuci, ibu yang ke pasar, ibu yang semuanya. Jangan seperti itu. Jadi harus kalau bahasa Sunda mah surti. Apa surti teh? Surti teh empati. Bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Sunda nama surti. Surti teh kieu. Mama lagi nyapu, kamu lagi nonton. Mama lagi nyapu. Langsung kamu teh diem. Mah, tar sama jihan dulu deh. Ini mah ada sedikit. Itu surti. Surti teh ada empati. Kalau nggak ada empati, kamu lagi nonton, mama nyapu, mah yang sebelah sini dong, sapu. Nah itu tidak ada empati, ada empati gitu. Nah gitu ya. Nah mungkin kali ini di pelajaran ini adalah seperti yang tadi dari awal sampai akhir kita dapat simpulkan yang surat Al-An'am ayat 152T mengajarkan yang tadi berbicara jujur dan adil dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ditutup dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.